Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, penting banget buat kita semua. Tanah. Ya, tanah yang mungkin jadi tempat tinggal keluarga Anda atau tempat Anda merintis usaha. Kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya hak kita dan yang gak kalah penting, di mana batasannya menurut hukum di Indonesia. Coba deh, bayangkan skenario ini. Anda sudah kerja keras bertahun-tahun, menabung, lalu akhirnya bisa beli sepetak tanah. Tiba-tiba, datang pemberitahuan kalau negara butuh tanah itu. Pertanyaannya, apa pemerintah bisa begitu saja mengambil alih tanah hasil jeripaya Anda? Ini bukan cuma soal hukum, ini pertanyaan yang sangat personal kan? Nah, ini dia jawabannya dan mungkin ini bakal bikin Anda kaget. Intinya, Anda nggak bisa menolak. Betul. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kalau tanah itu dibutuhkan untuk apa yang disebut kepentingan umum, negara memang punya hak untuk mengambilnya. Suka atau tidak, inilah realitas hukum yang harus kita hadapi dan, yang lebih penting, kita pahami. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Tenang, kita akan urai satu persatu. Kita mulai dari konsep paling dasarnya, fungsi sosial. Terus kita kenalan sama jenis-jenis hak atas tanah yang ada. Setelah itu, kita lihat gimana prosedur pengadaannya. Apa yang bisa dilakukan kalau nilai ganti ruginya nggak cocok. Dan terakhir, kita rangkum apa saja hak dan kewajiban kita. Yuk, langsung saja kita mulai. Jadi, untuk benar-benar paham kenapa kita nggak bisa menolak, kita perlu mundur sedikit ke dasar hukum pertanahan kita, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Di sana ada satu prinsip yang jadi kuncinya. Coba perhatikan kalimat ini, dari pasal 6. Cuma satu kalimat pendek, tapi ini adalah ruh dari semua hukum agraria kita. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kedengarannya sederhana ya, tapi dampaknya ini luar biasa besar. Maksudnya apa sih? Artinya begini, hak Anda atas tanah itu nggak mutlak 100% buat diri sendiri. Kepentingan pribadi Anda harus selalu diseimbangkan dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Ini bukan aturan baru loh. Ini adalah turunan langsung dari amanat konstitusi kita. Pasal 33 UUD 1945 yang bilang kalau bumi dan air itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Bukan cuma buat segelintir orang. Nah, setelah tahu kenapanya, sekarang kita masuk ke apanya. Penting banget buat kita tahu status hukum tanah kita itu apa. Soalnya ini nanti yang menentukan seberapa kuat posisi kita secara legal. Oke, menurut Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 16, ada beberapa jenis hak atas tanah. Yang paling umum kita dengar itu biasanya 3 ini. Hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Kita lihat yuk, apa bedanya? Karena ini krusial banget. Bedanya jelas banget kan, hak milik itu hak yang paling kuat dan penuh. Sifatnya turun-temurun, dan ini penting, hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Beda cerita dengan hak guna usaha atau HGU. Dia punya jangka waktu, peruntukannya juga spesifik, misalnya untuk pertanian atau peternakan, dan bisa dimiliki oleh badan hukum. Paham bedanya? Ini penting sekali. Sekarang, mari kita lihat prosesnya. Pemerintah itu nggak bisa seenaknya datang dan ambil. Ada prosedur yang sangat jelas, transparan, dan wajib diikuti. Tujuannya ya untuk memastikan ada keadilan dan kepastian hukum. Prosesnya itu ada 4 tahap. Pertama, inventarisasi dan identifikasi. Petugas akan datang untuk mendata semuanya. Tanah, bangunan di atasnya, bahkan tanamannya. Kedua, penilaian ganti rugi. Nah, ini penting. Yang menilai itu bukan pemerintah, tapi penilai independen yang punya lisensi. Ketiga, baru deh ada musyawarah untuk cari titik temu soal nilai ganti ruginya. Kalau sudah sepakat, tahap terakhir adalah pembayaran dan pelepasan hak. Semua ada aturannya. Terus, yang dimaksud kepentingan umum itu apa aja sih? Undang-undang sudah kasih daftar yang spesifik. Jadi ini bukan buat bangun mall atau hotel swasta ya. Ini untuk infrastruktur yang kita semua nikmati, seperti jalan tol, bendungan, rumah sakit umum, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Nah, ini dia bagian yang biasanya paling bikin cemas. Gimana kalau kita ngerasa nilai ganti rugi yang ditawarkan itu nggak adil, nggak sesuai? Apa yang bisa kita perbuat? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Apa kita harus pasrah saja menerima angka yang ditawarkan? Jawabannya, tentu saja tidak. Hukum sudah menyediakan jalurnya. Ini adalah hak Anda yang paling mendasar. Kalau dalam musyawarah nggak ketemu kata sepakat soal ganti rugi, Anda punya hak penuh untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Ini mekanisme perlindungan hukum bagi Anda sebagai warga negara. Nanti di pengadilan Anda bisa sampaikan argumen yang jelas. Misalnya, Pak Hakim, lokasi tanah saya ini strategis sekali, tapi kok dinilainya rendah? Atau bangunan dan pohon-pohon mangga saya yang produktif itu belum dihitung? Atau mungkin warung saya harus tutup, potensi kerugian bisnisnya belum diperhitungkan. Semua ini akan jadi bahan pertimbangan pengadilan.
Satu lagi poin yang sangat penting untuk Anda tahu. Selama proses sengketa ini berjalan, uang ganti rugi Anda itu aman, nggak akan hilang. Uangnya akan dititipkan di pengadilan, istilah hukumnya itu konsinyasi. Jadi dana itu dijamin aman sampai ada putusan yang final dan mengikat. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Di sini, kita akan rangkum poin-poin penting, yaitu apa yang jadi hak kita, dan yang sama pentingnya, apa kewajiban kita sebagai pemilik tanah di Indonesia. Punya tanah itu bukan cuma soal hak, tapi ada tanggung jawabnya juga. Undang-undang kita mengamanatkan beberapa hal. Daftarkan tanah Anda, manfaatkan secara aktif, jangan ditelantarkan, jaga kesuburannya, dan tentu selalu ingat ada fungsi sosial yang melekat di dalamnya. Ini adalah bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara. Jadi, kalau ada satu pesan utama yang harus diingat dari semua ini, apa itu? Daftarkan tanah Anda. Kenapa? Karena sertifikat itu adalah bukti hukum terkuat yang Anda punya. Pendaftaran tanah ini tujuannya satu, memberikan kepastian hukum. Tanpa sertifikat, jujur saja, posisi Anda jauh lebih rentan. Kutipan dari Undang-Undang Pengadaan Tanah ini benar-benar merangkum semuanya. Ini adalah soal keseimbangan. Di satu sisi ada kebutuhan pembangunan untuk kemakmuran kita bersama. Di sisi lain, ada kepentingan hukum individu pemilik tanah yang harus tetap dijamin dan dilindungi. Keduanya harus berjalan beriringan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Indonesia terus membangun, dan itu bagus. Tapi hak individu juga harus kita junjung tinggi. Jadi pertanyaannya bukan lagi pilih mana, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan keduanya dengan cara yang paling adil dan paling bijaksana untuk masa depan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.